salam kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus bagi jemaat Bukit Karmel Batu Kota. Kita patut menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada hari ini, hari Minggu, kita boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, walaupun kita berada di rumah kita masing-masing. Kita bersyukur karena Tuhan memberi kita kekuatan dan kesehatan pada hari ini. Walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19, kita terus disertai dan diberkati Tuhan. Marilah kita, saudara-saudara, kita beribadah kepada Tuhan sambil memohon hikmat dan kekuatan serta berkat daripadanya. Mari kita menyanyi dari NNBT nomor 1, Pujilah Dia, Pujilah Dia. Marilah kita tahbiskan ibadah ini. Ibadah ini jadilah di dalam nama Tuhan Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara. Dengarkanlah nats pembimbing dalam 2 Korintus 1 ayat 12. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami, bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Mari kita menyanyi NKB nomor 212 ayat 1, sungguh inginkah engkau lakukan. Saudara-saudara, tak ada satupun dari kita yang luput dari dosa. Karena itu mari kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita kepadanya, agar kita menikmati anugerahnya. Kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang,
Sungguh kami mengucap syukur kepada-Mu. Oleh karena selalu merasakan kasih, pemeliharaan, dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Namun sadarlah kami Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini sebagai orang yang percaya kepada-Mu, kami tidak pernah luput dari kesalahan. Apakah itu dalam berucap, dalam melangkah, dalam bertindak. Kami menyadari bahwa sesungguhnya tidak ada satupun yang kami lakukan tersembunyi di hadapan-Mu. Dan karena itu kami memohon dengan penuh kerendahan hati, ampuni kami Tuhan. Kalau dalam hidup ini juga terkadang kami tidak setia, kami tidak tulus dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan embankan bagi masing-masing kami. Apakah itu di tengah keluarga kami, di tengah jemaat, di tengah masyarakat. Karena itu kami terus memohon hikmat-Mu Tuhan selalu kiranya menguasai kehidupan kami. Agar supaya ada kerinduan bagi kami untuk selalu melakukan kebaikan, untuk selalu melakukan segala sesuatu dengan penuh ketulusan hati. Sebagaimana karya selamat yang sedang Engkau anugerahkan, Engkau rela menderita, mati dan bangkit untuk menebus dosa-dosa dunia dan manusia, termasuk kami semua umat Tuhan. Sehingga dengan iman kami meyakini bahwa kematian dan kebangkitan Kristus memberikan kami kepastian iman, kepastian pengampunan dosa, dan kepastian hidup. Inilah doa dan pengakuan dosa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami selalu membutuhkan pembaharuan yang baru padamu, ya Yesus Kristus, ya Juru Selamat. Amin. Kita menyanyi Jumat nomor 26 ayat 1, mampirlah dengan doaku. Dengarlah berita pengampunan dalam kitab Mazmur 25 ayat 20. Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Mari kita sambut menyanyi NNBT nomor 36 ayat 1, barang siapa yang percaya kepada Tuhan.
Bapa di surga, dalam persekutuan bersama di hari Minggu yang kudus mulia ini Tuhan, kami bersyukur karena boleh lagi beribadah kepada-Mu, dan di dalamnya kami punya kerinduan supaya bejana hati kami terus diterangi oleh firman-Mu. Tolong kami semua saat ini Tuhan, jika kami akan membaca Alkitab dan bersama memahaminya, karuniakanlah kami semua hikmat-Mu, agar supaya dimampukan untuk boleh mengerti, memahami dengan baik apa kehendak Tuhan yang harus kami lakukan melalui bagian Alkitab yang akan kami baca, kami renungkan. Sambil kami terus memohon tuntunan kuasa Roh Kudus, agar supaya kami bukan hanya membaca, mendengar firman, tapi juga selalu dimampukan melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan beriman setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami semua mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Jemaat yang dikasihi diberkati Tuhan, mari kita bersama membaca bagian Alkitab yang menjadi perenungan. Sepanjang minggu yang berjalan ini kita akan membaca dan merenungkan dari Perjanjian Lama kitab Ester pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Ester pasal 6 ayat 1 sampai ayat 14. Dengan judul Mordekai Informatif. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Maka bertitahlah baginda membawa kitab pencatatan sejarah, lalu dibacakan di hadapan raja. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasveros. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduanda raja yang bertugas pada baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Maka bertanyalah raja, siapakah itu yang ada di pelataran? Pada waktu itu Haman baru datang di pelataran luar istana raja untuk memberitahukan kepada baginda bahwa ia hendak menyulahkan Mordekai pada tiang yang sudah didirikannya untuk dia. Lalu jawab para biduanda raja kepada baginda, itulah Haman. Ia berdiri di pelataran. Maka kita raja, suruhlah dia masuk. Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Kata Haman dalam hatinya, kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih daripadaku? Oleh karena itu jawab Haman kepada raja, mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya, hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri, dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri, dan yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya. Dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan. Lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota, sedang orang berseru-seru di depannya. Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Maka kita raja kepada Haman,
segeralah ambillah pakaian dan kuda itu, seperti yang kau katakan itu, dan lakukanlah demikian kepada Mordekai orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah kata pun jangan kau lalaikan daripada segala yang kau katakan itu. Lalu Haman mengambil pakaian dan kuda itu, dan dikenakannya pakaian itu kepada Mordekai. Kemudian diarahnya Mordekai melalui lapangan kota itu, sedang ia menyerukan di depannya, beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian kembalilah Mordekai ke pintu gerbang istana raja. Tetapi Haman bergesa-gesa pulang ke rumahnya dengan sedih hatinya dan berselubung kepalanya. Dan Haman menceritakan kepada Seres istrinya dan kepada semua sahabatnya apa yang dialaminya. Maka kata para orang arif bijaksana dan Seres istrinya kepadanya, jikalau Mordekai yang di depannya engkau sudah mulai jatuh adalah keturunan Yahudi, maka engkau tidak akan sanggup melawan dia, malahan engkau akan jatuh benar-benar di depannya. Selagi mereka itu bercakap-cakap dengan dia, datanglah sida-sida raja, lalu mengantarkan Haman dengan segera ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Sampai di sana pembacaan Alkitab. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, marilah kita bersama memahami bagian Alkitab yang sudah kita baca, Ester pasal 6 ayat 1 sampai 14, dan kita mengikuti bersama khotbah dari Pendeta Antonius dan sampai MTO MPDK sebagai Wakil Ketua BPMS Gemim bidang ajaran pembinaan dan penggembalaan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini Minggu 26 April 2020. Kita sangat bersyukur kepada Maha Besar Tuhan, karena oleh perkenanannya hari ini kita boleh beribadah bersama. Walaupun situasi kita berbeda dengan hari-hari minggu biasa yang kita lakukan, yaitu ibadah bersama di gereja. Tapi kali ini kita masih beribadah bersama-sama di rumah kita masing-masing. Oleh perkenanan Tuhan kepada kita semua dalam ibadah pada saat ini, kita akan bersama belajar bagian Alkitab secara khusus dari kitab Ester. Dalam kitab Ester, kita dapat melihat bagaimana pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Dalam kitab Ester, kita dapat melihat bagaimana pertolongan Tuhan kepada umatnya, sekalipun mereka berada dalam penderitaan ataupun ketika mereka berada dalam pergumulan. Umat Tuhan yang dimaksud dalam kitab Ester ini menunjuk kepada orang Israel yang terbuang di tanah Persia, yaitu mereka yang tidak kembali ke Yerusalem. Dan sebagian itu diceritakan dalam kitab ini dalam pemerintahan Raja Ahasveros, Raja Persia. Secara umum kita dapati bahwa kitab Ester juga menceritakan satu pergumulan yang sangat besar, satu pergumulan yang sulit untuk diterima, satu pergumulan yang sulit untuk dikatakan secara rasional, dan lebih khusus pergumulan yang mereka rasakan ini terjadi pada berbagai aspek kehidupan mereka. Di bidang pemerintahan, kita temukan bahwa pada masa itu sedang terjadi pergolakan yang luar biasa. Ada orang-orang tertentu yang ingin menjatuhkan Raja Ahasveros. Bahkan
mereka ingin membunuhnya. Dari aspek perekonomian dan dari aspek sosial, kita dapat belajar dalam kitab Ester ini di mana terjadi persaingan dan terjadi pergesekan antara orang Persia dan orang-orang Yahudi. Dari aspek keagamaan, kita dapat belajar lebih khusus dari aspek keimanan orang Israel, yaitu mereka sementara berseru-seru. Adakah pertolongan Tuhan di masa sulit ini? Adakah pertolongan Tuhan di masa ketika mereka sementara bergumul antara hidup dan mati? Kitab Ester menceritakan secara gamblang keseluruhan pergumulan-pergumulan ini. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, cerita dalam kitab Ester pasal 6 ini menunjukkan bagaimana ketulusan hati dari seorang yang bernama Mordekai yang telah mengantarnya mendapatkan penghargaan dari raja. Itulah sebabnya tema MTPJ di minggu ini berbicara tentang ketulusan mendahului penghargaan. Ketulusan berbicara tentang keikhlasan. Ketulusan berbicara tentang integritas. Ketulusan berbicara tentang kredibilitas. Dan penghargaan berbicara tentang penghormatan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kalau kita belajar dari bagian Alkitab dalam Ester pasal 6 ini berkaitan dengan tema kita, yaitu berbicara tentang ketulusan dan penghargaan, maka ada beberapa hal yang dapat kita refleksikan dari bagian Alkitab ini. Pertama, ketulusan hati patut dicatat dalam sejarah kehidupan. Dalam pasal 2 ayat 23 dan kitab Ester dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Mordekai telah dicatat di dalam kitab sejarah di hadapan raja. Oleh sebab itu, dalam pasal ini diceritakan kitab itulah yang dibaca oleh Raja Ahasveros ketika ia tidak dapat tidur. Di dalam kitab itu dia menemukan nama Mordekai. Siapa Mordekai? Nama Mordekai sebenarnya tidak berarti apa-apa. Ia hanya seorang buangan yang tidak kembali ke Yerusalem. Ia hanya seorang yang datang di tempat itu untuk hidup. Tapi juga ia hanya seorang yang kecil dibandingkan dengan orang Persia. Ia hanya seorang yang dianggap rendah, apalagi di mata seorang yang bernama Haman. Mengapa Mordekai dicatat namanya, statusnya, pekerjaannya, jabatannya, pendidikannya, marganya, dan bangsanya yang kecil? Akan tetapi perbuatan dan jasanya yang didasarkan pada ketulusan, itulah yang membuat dia menjadi seorang yang patut dicatat dalam sejarah bangsa Persia. Mencatat nama seseorang bagi kita sekarang ini sangatlah penting. Kita perlu mencatat nama-nama orang, yaitu mereka yang pernah melakukan kebaikan, apalagi orang-orang yang pernah melakukan ketulusan dan pernah menolong kita dalam perjalanan hidup kita. Nama-nama mereka perlu kita catat dalam hati sanubari kita. Dan hal kedua yang dapat kita belajar dari bagian Alkitab ini adalah bahwa ketulusan ternyata dapat meluputkan orang dari kematian. Sebenarnya ada banyak alasan Mordekai untuk membiarkan Raja Ahasveros terbunuh
oleh orang-orang kepercayaannya sendiri, tetapi itu tidak dilakukannya. Yang dilakukannya adalah dengan ketulusan dia menceritakan perkara rencana jahat itu kepada Ester untuk disampaikan kepada Raja Ahasveros, dan pada akhirnya kedua orang itu, yaitu Bigtan dan Teres, mereka pada akhirnya dihukum mati. Dalam bagian Alkitab ini ternyata dicatat bahwa Mordekai menyampaikan berita yang benar dan bukan hoaks. Mordekai menyampaikan suatu kebenaran. Ia menyampaikan berita yang jujur, tidak berpura-pura, apalagi ada kemunafikan. Mordekai melakukan itu karena ada panggilan iman yang dihayatinya, dan ketulusan yang disebut direfleksikan sebagai panggilan iman. Itulah yang disebut dengan ketulusan. Itulah yang disebut dengan keikhlasan. Itulah yang disebut dengan kerelaan. Itulah yang disebut dengan integritas. Dan itulah yang disebut dengan kredibilitas. Berbicara tentang ketulusan memang tidak mudah untuk dilakukan. Apalagi ketulusan yang hendak kita lakukan adalah ketulusan terhadap orang yang pernah menyakiti kita, ataupun mungkin yang pernah memusuhi kita, atau mungkin yang pernah mengkhianati kita. Terkadang tidak mungkin kita melakukan ketulusan seperti itu. Tetapi Mordekai mampu melakukan hal itu. Dalam pengalaman hidupnya, dia pernah mengalami sejarah yang kelam bersama dengan bangsanya. Bangsanya terbuang ke tanah Persia. Mereka diperbudak dan mereka tidak memiliki kebebasan untuk hidup. Cukup banyak alasan bagi Mordekai untuk merasakan kepahitan hidup, untuk tidak melakukan ketulusan kepada Raja Ahasveros. Tetapi ternyata itu tidak membatasinya untuk melakukan ketulusan. Ketulusan seperti ini yang perlu kita lakukan. Apalagi kita sekarang dalam keadaan masa-masa yang sulit. Sekalipun orang-orang di sekitar kita mungkin saja berbeda pendapat, bahkan memusuhi kita untuk melakukan kebaikan. Apakah dalam pelayanan gereja, di bidang pemerintahan, di tengah dia haus kehormatan, dia haus kekayaan, dia haus kuasa, dia haus untuk memuaskan segala keinginan-keinginannya, termasuk dengan cara apapun, termasuk dengan cara membunuh orang-orang yang tidak sependapat dengannya. Dan oleh sebab itu, pribadi Haman adalah pribadi yang menggambarkan sosok di mana orang yang tidak pernah puas dalam perjalanan hidup. Itulah yang disebut dengan tirani kekuasaan dan keserakahan. Setiap orang termasuk kita masing-masing, apakah dalam pelayanan gereja atau di bidang pemerintahan, kita semua membutuhkan adanya penghargaan. Dan ternyata penghargaan itu adalah salah satu kebutuhan hidup manusia. Dari teori Abraham Maslow, dia menyebutkan ada 5 kebutuhan pokok manusia, di mana salah satunya adalah kebutuhan untuk dihargai. Dan kalau kita belajar dari bagian Alkitab ini, firman Allah dengan tegas mengatakan bahwa untuk mendapatkan penghargaan itu, lakukanlah ketulusan.
Dan jikalau orang melakukan ketulusan, dia tidak akan pernah dikalahkan oleh manusia, termasuk mereka yang tidak sependapat atau mereka yang memusuhi atau yang menyerang pribadi seseorang yang melakukan ketulusan. Firman Allah bagi kita saat ini dengan tegas menyebutkan betapa pentingnya hidup yang melakukan pekerjaan dengan ketulusan. Oleh sebab itu dalam perjalanan hidup kita selanjutnya, penting sekali kita terus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kita, baik di tengah keluarga, di tengah jemaat, di tengah masyarakat, dalam bidang pemerintahan. Lakukanlah semua itu dalam ketulusan. Dan kita tahu, walaupun ada orang yang tidak setuju, yang tidak berpihak dengan kita, tetapi kita tahu bahwa Tuhan berada di pihak kita. Orang yang melakukan dengan tirani kuasa dan keserakahan tidak akan pernah mengalahkan orang yang bekerja dengan ketulusan dalam perjalanan hidup mereka. Hal yang keempat yang dapat kita belajar dari bagian Alkitab ini, yaitu penghargaan atau kehormatan didapatkan karena diawali dengan adanya ketulusan, atau dengan kata lain, ketulusan mengawali penghargaan. Inilah yang didapatkan oleh Mordekai, yaitu karena ketulusannya ia mendapatkan penghormatan raja. Dia mendapatkan jubah kebesaran. Dia boleh mendapatkan fasilitas dalam pelayanannya. Bahkan juga lebih daripada itu, dia mendapatkan nama besar. Dia diarak di kota dan orang berteriak serta orang berseru-seru di hadapannya. Inilah yang dilakukan oleh raja kepada orang yang dihormatinya. Berbicara tentang penghargaan dan berbicara tentang ketulusan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Orang yang melakukan ketulusan pasti mendapatkan penghargaan. Dan secara khusus kalau kita merenungkan secara dalam bagian Alkitab ini, memang untuk melakukan ketulusan tidaklah mudah. Sekali lagi, melakukan pekerjaan dalam ketulusan tidak mudah. Karena taruhannya adalah kerendahan hati dan keikhlasan. Begitu juga untuk melakukan penghormatan, seperti menghormati orang lain, kadang tidak mudah untuk dilakukan. Orang lebih suka mencari kelemahan. Orang lebih suka menceritakan kekurangan-kekurangan orang lain daripada berbicara tentang kelebihan-kelebihannya. Dan perilaku seperti ini terlihat di mana-mana. Dalam pelayanan keluarga, ada perilaku yang tidak tulus dan kurang menghargai satu sama lain. Suami istri, orang tua dan anak, kakak beradik, dan saudara bersaudara. Dalam kehidupan pemerintahan, kita juga melihat di mana-mana banyak hal yang baik yang sudah dilakukan oleh pemerintah, tetapi yang diekspos oleh orang-orang adalah kekurangan, keterbatasan, kelemahan,
bahkan juga mungkin kealpaan dan keberdosaan orang. Begitu juga dalam pelayanan gereja. Banyak hal yang sudah dilakukan oleh gereja, yaitu kebaikan dalam program pelayanan, persekutuan, dan kesaksian. Tetapi ada saja orang yang mengatakan atau mencari kelemahan. Ada saja yang mencari kekurangan-kekurangan dalam pelayanan gereja. Bahkan ada yang mengatakan gereja tidak melakukan apa-apa. Sekali lagi, melakukan ketulusan dan melakukan penghargaan itu bukan suatu pekerjaan yang mudah, tapi bukan tidak mungkin. Alkitab mengatakan, di mana ada ketulusan, di sana ada penghargaan. Oleh sebab itu penting sekali kita melakukan ketulusan. Karena kita tahu mungkin saja manusia tidak menghargai kita. Tetapi kita yakin kalau kita melakukan ketulusan, bukan hanya manusia yang menghargai kita, tapi Tuhan juga pasti menghargai kita. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebagai gereja Masih Injili di Minahasa, bagi kita yang berada di tanah Minahasa, di Provinsi Sulawesi Utara, yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan, yang berada di wilayah Jabodetabek, Bandung dan sekitarnya, yang berada di Medan, yang berada di Melbourne, yang berada di Hong Kong, yang berada di Jepang, yang berada di Amerika, dan warga gereja Gemim dimanapun berada. Mari, walaupun di masa-masa sulit seperti ini, dengan kesetiaan dan ketulusan, mari kita tetap melaksanakan panggilan iman kita untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani. Ingatlah dalam perjalanan hidup kita selanjutnya, mari kita mengingat orang-orang yang telah melakukan kebaikan di antara kita, dan catatlah mereka dalam hati sanubari kita. Kalau kita mau melakukan kebaikan, lakukanlah itu dengan ketulusan. Kalau kita ingin dihargai, kita ingin mendapatkan penghargaan, atau termasuk kita ingin mengubah keadaan, jangan lakukan itu dengan motivasi prestasi, prestise, atau dengan motivasi iri hati, apalagi ingin membalas dendam, atau dengan motivasi untuk menjatuhkan orang. Lakukanlah itu dengan motivasi ketulusan. Dan bagi kita yang sementara bekerja dalam pelayanan, kita tahu bahwa kasih karunia Yesus Kristus yang terus menuntun dan memberkati kita sampai saat ini akan terus memberkati kita. Dan kita yakin Gereja Masih Injili Minahasa, segenap orang percaya di minggu-minggu dalam perayaan Paskah ini, kita yakin bahwa Yesus Kristus Sang Kepala Gereja akan terus menyertai kita sampai pada akhir zaman. Dan siapa yang melakukan pekerjaannya dalam ketulusan, dalam kesetiaan kepadanya, kepada kita semua dikaruniakan mahkota kehidupan. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua dari sekarang ini, besok, dan selalu terus dalam perjalanan kehidupan kita selanjutnya. Terpujilah nama Tuhan. Amin.
Kiranya Paskah Kristus akan selalu menyemangati kehidupan kami orang percaya, sehingga menjadikan kami tetap bersyukur menjalani hidup apapun situasi, kondisi yang sementara kami hadapi saat ini. Kami bersyukur kepada Tuhan, karena dalam ibadah ini kami sudah boleh dikuatkan dengan firman. Kiranya niat yang tulus dan baik selalu ada dalam kehidupan kami, dan pasti itu akan diberkati Tuhan. Tuhan pasti akan selalu hadir dalam setiap upaya dan perjuangan yang berkenan yang kami lakukan kepada Tuhan, sehingga kebaikan pada akhirnya akan menang. Dengan demikian, sesulit apapun situasi dan keadaan yang kami hadapi saat ini, namun satu hal yang harus selalu kami imani, bahwa Engkau Allah tidak pernah diam. Kuasa Tuhan mampu menolong dan memberikan solusi bagi kami umat-Mu yang setia dan taat, serta yang selalu hidup dalam ketulusan. Maka pasti kami akan dihargai, bukan hanya di hadapan manusia, terlebih di hadapan Tuhan. Karena itu, kepada-Mu lah ya Tuhan, kami mau menyerahkan seantero kehidupan kami, pribadi lepas pribadi kami, tapi juga keluarga lepas keluarga. Karuniakanlah kami selalu kekuatan, kesehatan, semangat, sukacita menjalani hidup, sehingga kami tetap terus didapati sebagai anak-anak-Mu yang selalu mengucap syukur dalam segala hal, yang selalu berserah dan selalu mempersembahkan seantero kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Karena itu Engkau juga kiranya yang akan selalu memberkati keberadaan kehidupan kami selanjutnya, agar kami tetap terus setia dan taat kepada Tuhan. Kami tetap terus penuh syukur menjalani hidup. Terlebih kami doakan bagi saudara-saudara kami jemaat-Mu yang bersyukur karena anugerah Tuhan, mereka boleh tetap manusia dalam pernikahan, tapi juga dalam kelahiran. Kami doakan syukur hari ulang tahun pernikahan keluarga Irem Kawatu, keluarga Sondak Betulong, keluarga Tante Mawa Karau, dan syukur ulang tahun kelahiran Ibu Aprinda Kawatu, Bapak Alfian Ponto, Adik Alicia Kowas. Engkau berkati sukacita kebahagiaan karena ketambahan usia dalam pernikahan, dalam kelahiran, tapi juga tentunya syukur lain yang boleh teralami, agar selalu memaknai setiap hari, setiap tahun kehidupan yang Tuhan anugerahkan dengan sebijaksana mungkin. Dan biarlah Tuhan tetap mengaruniakan mereka kesehatan yang baik, umur panjang, semangat dalam memaknai tahun-tahun kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Bapa di surga, kepada-Mu juga kami berdoa buat saudara-saudara kami jemaat-Mu yang saat ini dalam kondisi tubuh yang lemah, yang sakit di rumah ataupun juga di rumah sakit. Engkau sesungguhnya Allah yang Maha mengetahui. Engkau kiranya melawat jemaat-Mu yang dalam kondisi tubuh yang sakit, yang lemah ataupun juga dalam pemulihan. Biarlah pertolongan Tuhan yang ajaib selalu nyata. Tuhan kiranya akan mengangkat setiap sakit penyakit yang diderita. Dalam pertolongan dan pemurahan-Mu ya Tuhan, berangsur-angsur mereka boleh mendapatkan pemulihan, kesembuhan yang sejati. Kami percaya semua hanya berasal daripada Tuhan. Bapa di surga, kepada-Mu juga kami berdoa untuk persekutuan jemaat Bukit Karmel Batu Kota. Tuhan kiranya memberkati, mulai dari ketua badan pekerja Majelis Jemaat, pendeta Bapak Ibu Komuno, semua anggota badan pekerja yang ada, penatua jemaat dari kolom 1 sampai kolom 15, para pendeta yang ada, komisi dan PPK Libra,
komisi kerja yang ada, penasehat jemaat, pegawai, kostor, semua perangkat pelayan yang ada di Jemaat Bukit Karmel Batu Kota. Diberkatilah kami semua, tetap sehat, kuat, penuh sukacita melayani, sekalipun juga harus menghadapi begitu banyak tantangan pergumulan dalam pelayanan dan kesaksian. Tapi biarlah semangat iman selalu berkobar-kobar untuk melayani Tuhan, penuh dengan ketulusan hati, tidak bersungut-sungut sekalipun situasi saat ini yang sangat tidak memungkinkan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau pasti akan memberkati setiap jerih lelah kerja keras, tanggung jawab pelayanan yang kami lakukan, semuanya demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Juga diberkati untuk setiap program pelayanan, bahkan juga pembangunan yang ada. Biar kami selalu bergandengan tangan, menopang semua program-program yang ada pelayanan dan pembangunan, baik itu lewat topangan doa, tapi juga segala bentuk tindakan yang nyata. Kami percaya Tuhan akan selalu menolong dan memampukan kami. Karena itu kami tetap terus bersyukur, karena kebaikan Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kami. Itu nyata kalau dalam persekutuan bersama saat ini Tuhan, kami sudah boleh memberikan persembahan syukur. Diberkatilah setiap bentuk persembahan yang sudah kami berikan. Ajarlah kami Tuhan, bukan hanya tahu memberi secara materi berupa uang, tapi ajarlah kami untuk mempersembahkan sampai roh hidup dan kehidupan kami. Dan biarlah apa yang sudah boleh kami beri sebagai tanda syukur kepadamu itu dapat dipakai, digunakan dengan baik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, kepadamu juga kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, baik yang ada di pusat, di daerah, bahkan di lingkungan di mana kami ada. Tuhan terus berkati dengan hikmat, kekuatan, kesehatan, semangat untuk supaya mereka dapat melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Karuniakan juga hikmat dalam mencari pemecahan yang terbaik di tengah situasi kondisi yang dihadapi saat ini karena pandemi COVID-19. Tuhan pasti tetap pakai pemerintah kami menjadi alat Tuhan. Bahkan segala upaya-upaya yang dilakukan untuk memutuskan mata rantai COVID-19 diberkati, tapi juga segala bentuk kepedulian kasih yang sudah dinyatakan baik oleh pihak pemerintah, tapi juga gereja, bahkan organisasi-organisasi lainnya. Tuhan pasti akan memberkati setiap hal yang baik yang diberikan dalam rangka tentunya membantu saudara-saudara kami dalam keadaan yang sangat membutuhkan karena terdampak COVID-19 ini. Biarlah dengan kerelaan hati penuh ketulusan kami terus dimampukan oleh Tuhan untuk memberikan yang terbaik, yang mana apa yang kami berikan itu dengan ketulusan, sehingga boleh menolong dan akan membantu mereka yang sangat membutuhkan. Terima kasih Tuhan, kepadamu kami selalu mau menyerahkan keberadaan kehidupan kami, tapi juga terus menopang dalam doa untuk para medis, dokter, juru rawat. Mereka selalu menjadi garda terdepan dalam segala upaya yang dilakukan untuk menolong, bahkan juga menyembuhkan mereka yang terdampak COVID-19. Tuhan juga tetap beri kesehatan yang prima, beri semangat, beri ketulusan hati, supaya juga mereka dapat melaksanakan semua tugas tanggung jawab pelayanan mereka dengan baik, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan bagi mereka yang terkena dampak COVID-19, Tuhan juga berkati segala sesuatu upaya yang dilakukan sehingga berangsur-angsur mereka boleh pulih, mereka boleh sembuh sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kepada mudah kami mau serahkan keadaan kehidupan kami, panjang minggu kerja yang akan kami jalani ini. Tuhan kiranya menolong dan terus memberkati kehidupan kami. Ini kami yang berdoa kepadamu, selalu mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Amin. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasilitasmu, bukan karena kekayaanmu, kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kecakapanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu, kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kau dipanggilnya. Jemaat yang diberkati Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.